Budaya toksik menghancurkan tim kita. Bagaimana melindungi tim kita dari budaya ini? Mari kita simak pemaparannya melalui video berikut. Baru-baru ini MIT Sloan mengeluarkan hasil studinya mengenai mengapa orang berhenti dari pekerjaannya. Banyak dari kita menyangka bahwa karyawan itu pergi lantaran menginginkan keuntungan atau gaji yang lebih baik. Tetapi banyak dari kita salah. MIT Sloan Management Review dalam salah satu studinya melakukan analisis terhadap 34 juta profil karyawan online untuk melakukan identifikasi pekerja di Amerika Serikat yang meninggalkan perusahaan karena alasan apapun, termasuk berhenti karena pensiun atau juga diberhentikan. Studi ini dilakukan antara bulan April sampai dengan September 2021. Lebih dari 24 juta karyawan Amerika berhenti dari pekerjaan mereka, sebuah rekor sepanjang masa. Saat pengunduran diri besar-besaran terjadi, para pemimpin terus berjuang untuk memahami faktor-faktor yang mendorong eksodus massal. Terlebih, mereka mencari cara untuk mempertahankan karyawan yang berharga. Banyak media yang menyajikan berita bahwa pengunduran diri besar-besaran adalah akibat dari ketidakpuasan karyawan terhadap gaji yang mereka terima. Namun, ternyata masalah upah atau gaji masuk dalam urutan ke-16 di antara semua topik yang menyebabkan perputaran karyawan. Ternyata studi ini menunjukkan bahwa orang 10 kali lipat lebih mungkin untuk berhenti dari pekerjaannya hari ini karena budaya kerja yang tidak sehat daripada kompensasi di bawah standar atau soal keseimbangan kehidupan kerja. Bisa dengan kata lain, orang tidak berlari untuk mendapatkan bayaran yang lebih baik. Mereka lari dari perasaan terlalu banyak bekerja, diremehkan, dan tidak dihargai. Mengapa? Beberapa pemimpin ada yang berhasil membangun budaya yang melekat satu sama lain dan sehat yang mengungguli rekan-rekan mereka. Sementara ada lain yang membangun perusahaan berkinerja rendah yang dirusak oleh perilaku yang toksik seperti menjelek-jelekan orang di belakang, mencari muka, persaingan tidak sehat, dan lain sebagainya. John Baird dan Edward Sullivan menghabiskan 3 tahun menjelajahi data gabungan 40 tahun dari pekerjaan mereka sebagai pelatih di ratusan perusahaan. Baird dan Sullivan ternyata menemukan hubungan yang konsisten antara kualitas hasil, budaya, dan kualitas percakapan yang sering dilakukan manajer dan timnya. Ternyata dengan membuat tim merasa didengar, dilihat, dihargai, dan didukung, menghasilkan hasil yang lebih baik. Meskipun percakapan seperti ini sulit dilakukan dan seringkali membutuhkan banyak keberanian, tetapi untuk pemimpin baru atau pemimpin manapun, bila percakapan ini sulit dilakukan, mulailah percakapan satu dengan satu. Setiap pemimpin harus mengawasi apa yang mereka butuhkan dari tim agar tetap berada di jalur tujuan tim yang lebih besar. Tetapi terkadang, kita juga harus berhenti sejenak dan menanyakan apa yang dibutuhkan tim untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai pemimpin, kita harus memberikan ruang untuk tim berbicara tentang mereka sendiri. Mereka dapat membuat sebuah obrolan santai, misalkan tentang olahraga, tentang hobi, tentang cuaca dengan bawahan langsung. Selain itu, pemimpin juga tidak meminta pertanggungjawaban orang atas dasar tugas dan KPI. Sebaliknya, mereka secara konsisten menghubungi orang-orang dan melakukan 5 percakapan ini untuk menginspirasi tujuan dan kreativitas. Jadi, pemimpin membuat tim merasa dilihat, didengar, dihargai, dan didukung. Hasil positifnya, tim akan memberikan hasil yang lebih baik. Sekali lagi dikatakan bahwa percakapan ini mungkin sulit untuk dilakukan dan seringkali membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Tetapi untuk pemimpin baru atau calon pemimpin manapun, percakapan ini penting sekali dimulai selama percakapan satu lawan satu. Terkait dengan 5 percakapan tadi, John Baird dan Edward Sullivan memaparkannya untuk kita antara lain. Yang pertama adalah dapatkan rasa ingin tahu tentang apa yang dibutuhkan orang-orang Anda untuk menjadi kreatif dan banyak akal. Bukan hanya sesuatu yang perlu diselesaikan. Setiap pemimpin harus mengawasi apa yang mereka butuhkan dari orang-orang untuk tetap berada di jalur tujuan tim mereka yang lebih besar. Tetapi mereka juga harus berhenti dan menanyakan apa yang dibutuhkan tim untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap orang memiliki kebutuhan unik mereka sendiri. Sebagai contoh, mungkin kita tersenyum kecil ketika ada sebagian orang membutuhkan camilan di tempat kerja. Karena bagi mereka, mungkin camilan membuat mereka merasa bahagia dan berenergi. Ada juga yang mungkin merasa lebih aman secara psikologis. Atau juga
merasa seperti bekerja dari ruangan keluarga mereka. Ada beberapa orang rekan saya mengatakan bahwa camilan seperti menenangkan jiwa. Ya, tidak apa. Kita harus tangkap itu sebagai sebuah input untuk kita sebagai pemimpin. Pendekatan satu untuk semua dirasakan sudah tidak bisa diandalkan lagi. Mungkin Anda tidak dapat memiliki kebijakan terpisah untuk semua orang. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang di tingkat individu dan bersikap fleksibel adalah yang terpenting, terutama dengan kinerja terbaik Anda. Rasa ingin tahu yang secara langsung dapat dikatakan sebagai aktivitas untuk mendengar, agar kita dapat menunjukkan sebuah empati. Sekaligus, kita banyak bertanya dan mendengar apa yang dikatakan orang. Yang kedua adalah pelajari tentang ketakutan dan ketidakamanan tim kita, dan cukup berani untuk membicarakannya sendiri. Pada dasarnya manusia memiliki respons biologis dan perilaku alami terhadap rasa takut. Untuk memastikan kelangsungan hidup kita, respons otak terhadap tekanan atau ancaman terjadi yang ini dalam 3 bentuk istilah: fight atau melawan, flight atau menghindar, dan freeze atau membeku. Kita yakin bahwa ungkapan respon fight or flight kerap digunakan untuk menjelaskan cara kita merespon ancaman atau situasi berbahaya. Fight, flight, dan freeze di kantor terlihat seperti menimbun sumber daya, merusak proyek satu sama lain, dan manajer menetapkan tenggat waktu yang tidak masuk akal. Dalam penelitian ditemukan bahwa perilaku ini hampir selalu merupakan hasil dari pola pikir yang berasal dari ketakutan yang tidak terekspresikan. Cara agar ketakutan bisa berkurang adalah dengan pembicaraan yang jujur dan terbuka. Namun, pemimpin harus berbagi ketakutannya sendiri terlebih dahulu, agar membuat orang lebih merasa aman secara psikologis membicarakan ketakutannya. Yang ketiga adalah membantu orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi melakukannya tanpa menggagalkan mereka. Maksudnya begini, kebanyakan orang ingin menang, belajar atau merasakan pelayanan, namun secara ekstrim, masing-masing orang yang termotivasi ini bisa tergelincir. Terlalu berfokus pada kemenangan dapat menyebabkan perilaku tidak bermoral. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar, meneliti, dan tidak benar-benar melakukannya dapat menyebabkan frustasi. Anda akan bisa memotivasi orang ketika Anda memanfaatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi kita harus memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan terlalu banyak akan hal yang baik. Jadi kita terlalu memberikan banyak otonomi. Mereka dapat secara aktif menolak atau melemahkan rekan kerja yang ingin bekerja sama dengan mereka. Ketika orang tergelincir oleh keinginan mereka, contohnya seperti terlalu kompetitif, mereka dapat dengan mudah jatuh ke wilayah yang toksik. Kunci yang harus dicari pemimpin adalah tanda-tanda awal ketika mulai muncul perilaku toksik. Karena memadamkan api kecil lebih mudah dibandingkan api yang sudah membakar rumah. Yang keempat adalah menempatkan orang dalam peran yang membantu mereka melakukan pekerjaan terbaik bagi karir mereka. Ketika kita terlalu berfokus pada apa yang harus diselesaikan, kita akan membuat kesalahan dengan meminta orang untuk melakukan tugas di luar kompetensi mereka. Mendorong orang itu tumbuh adalah lebih baik, tetapi sebaliknya membuat mereka gagal bukanlah hal yang baik. Pada tahun 1970, seorang psikolog yang terkenal dengan flow theory atau teori aliran bernama Mihaly Csikszentmihalyi menemukan bahwa kenikmatan tidak dihasilkan dari bersantai atau hidup tanpa stres, tetapi dengan melakukan aktivitas demi kesenangan, bahkan ketika orang tidak diberikan reward dengan uang dan ketenaran. Ini adalah aktivitas atau tugas di mana perhatian mereka terserap sepenuhnya. Dan Mihaly menyebutkan dengan mengalir, memperluas kemampuan dan keterampilan orang mempunyai resiko. Begitu juga dengan kita. Kita berfungsi di puncak kemampuan kita membutuhkan dorongan batas kemampuan. Itu membuat kita merasa kompeten dan membantu kita tumbuh. Namun, ketika kita mendorong orang terlalu jauh, orang merasa tidak kompeten dan kehilangan motivasi. Pemimpin dapat membantu tim mereka untuk menemukan bakat dengan memberikan mereka kesempatan bekerja dalam tim dan proyek yang sama sekali berbeda. Merotasi karyawan melalui berbagai departemen memungkinkan mereka bisa bereksplorasi, keingintahuan, dan membuka bakat yang belum dimanfaatkan. Yang kelima, pemimpin harus selalu ingat
bahwa orang punya kehidupan untuk merasa dapat memenuhi tujuan tertinggi mereka. Kita semua ingin merasa bahwa kita adalah kekuatan kebaikan dunia. Pemimpin dapat membantu tim untuk menyadari bahwa peran mereka sangat penting bagi organisasi. Siapa yang dilayani organisasi Anda? Bagaimana mereka sebagai karyawan meningkatkan kehidupan? Apa yang paling penting bagi tim Anda? Siapa yang ingin mereka layani? Data survei karyawan menunjukkan bahwa pemimpin yang dapat menghubungkan antara pekerjaan karyawan dan misi perusahaan yang lebih luas, lebih cenderung dapat mempertahankan dan memotivasi karyawan. Dengan menjadi penasaran dan dapat melakukan percakapan-percakapan ini, pemimpin dapat membantu tim mereka menempatkan peran yang dimainkan ke dalam konteks yang lebih besar dan tidak merasa seperti layaknya sebuah mobil dengan penggerak roda yang tanpa nama di mesinnya. Masih banyak lagi bahasan toxic culture atau budaya yang beracun yang akan kita bahas. Jadi tetap pantau channel ini dengan memastikan Anda sudah melakukan subscribe. Demikian, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sehat, dan semangat selalu untuk kita semua.